melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya saya akan melaksanakan perencanaan pembelajaran untuk menyampaikan materi dan administrasi supervisi kepada Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Ini saya akan melaksanakan supervisi di kelas. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan materi dan administrasi supervisi sebelum pelaksanaan pembelajaran. Hari ini jadwal supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas 1B. kelas 1B. Oke, siap. Baik, Bu Ayu, sebelum pelaksanaan kegiatan supervisi pelaksanaan pembelajaran ini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, karena ini memang harus merupakan pengetahuan bersama. Yang pertama, saya menyampaikan terkait dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang kompetensi sekolah harus memiliki kompetensi supervisi. Pada dalam hal ini saya melaksanakan supervisi berdasarkan aturan Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Itu yang pertama. Nah, kaitan dengan pelaksanaan supervisi dalam kompetensi supervisi kepala sekolah, kita mengacu kepada KM Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2020 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada kelas. Artinya semua tahapan yang dilakukan oleh kita semuanya berdasarkan keputusan KM, keputusan Menteri Agama berpedoman. Kemudian yang ketiga, keputusan Dirjen Pendis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 6334 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan supervisi pembelajaran pada kelas. Nah, di dalam tahapan atau isi keputusan Dirjen ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama, supervisi perencanaan pembelajaran. Karena mungkin dalam hal ini Bu Ayu sebelum melaksanakan pembelajaran atau supervisi pelaksanaan di kelas, maka melaksanakan supervisi perencanaan pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Insya Allah nanti saya masuk kelas berdasarkan jadwal waktu yang sudah ditetapkan, artinya mengikuti proses pembelajaran kelas nanti yang bersama. Kemudian yang ketiga, berkewajiban juga nanti setelah Ibu Ayu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, maka melaporkan kepada Bapak memasuki tahap yang ketiga, yaitu supervisi evaluasi nilai pembelajaran. Itu saja barangkali Bu Ayu sebagai pengetahuan bersama bahwa semua tahapan yang kita lakukan terkait dengan kegiatan kompetensi kepala sekolah dalam bidang supervisi itu banyak begitu. Saya dipahami. Baik, Bu Ayu sebelum melaksanakan kegiatan pelaksanaan supervisi atau supervisi pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, materi apa yang akan disampaikan tematik ya? Ada berapa materi? Matematika. Jadi berangkum dalam materi tematik untuk ketiga mata pelajaran ini, gitu ya. Oke, dari ketiga materi ini, metode apa yang mau disampaikan oleh Saya akan menjawab Pak karena mungkin pada materi ini anak bersinggungan dengan saya, berinteraksi dengan saya untuk materi ini karena klop dengan metode tersebut. Jadi selama dalam diskusi ya, dan alasannya Ya karena mungkin saya karena kelas 1 gitu ya Pak, mungkin kalau didiskusikan tidak mungkin karena anaknya gitu belum bisa berdiskusi, maka saya berinisiatif untuk memakai metode ceramah penyampaian. yang materi
agar lebih siswa aktif ikut belajar dengan saya. Kemudian Bu Ayu, selanjutnya media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi misalnya Ada PowerPoint, pakai PowerPoint. ya, Fokus, kemudian ada Media pembelajaran yang antara lain ada gambar keluarga, gambar sekolah kakek ini dan seterusnya. Kemudian ada matematika tentang alat ukur yang kalau boleh sebenarnya saya menyarankan bisa dibawa ke sini, cuma mungkin nanti saja bisa secara langsung saya di kelas ya gitu. Jadi infokus sudah disiapkan, PowerPoint-nya sudah disiapkan, media pembelajaran gambarnya sudah disiapkan. Oke, jadi mungkin saya bisa lihat nanti secara langsung di sana ya. Oke, kemudian Bu Ayu, tahapan yang akan dilaksanakan nanti penyampaian materi kita. yang pertama ada Pendahuluan. Ya, pendahuluan itu ada absen dan sebagainya, kemudian ada inti dan ada penutup dan kesimpulan untuk mengevaluasi hasil belajar. Oh, jadi ada 3 tahap ya, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti penyampaian materi mungkin ya, kemudian di kesimpulan itu mungkin menyimpulkan materi, kemudian evaluasi ya, evaluasi dan menyampaikan materi. Oke, saya menyampaikan beberapa hal kepada guru-guru yang lainnya terkait dengan kegiatan pendahuluan Bayu. Kalau nanti tujuan harus lebih diperjelas disampaikan kepada anak ya, supaya anak termotivasi untuk mengikuti kursus penjelasan setelah mengetahui tujuan dari manfaat mengikuti materi. Ya, ada materi penjaminan hukum dan lainnya. Ada itu penjaminan hukumnya bacaan sholat. Sesuai Ya, dengan sesuai dengan yang sudah ya. kelembagaan diinstruksikan. Kami kelas 1 tentang bacaan sholat, kemudian bacaan wudhu dan bacaan doa setelah wudhu. Bacaan sholat serta terjemahnya mungkin ya. Iya. Oke, bagus Pak. Karena itu memang amanat kelembagaan jadi harus dilaksanakan. Kemudian selanjutnya persiapan tertulis yang sudah dipersiapkan oleh Pak. Ya, kalau ini mungkin barangkali saya bertanya kepada ini mungkin ya terkait dengan perencanaan. Oke. Ini saya melihat ya langsung. Pertama, saya melihat lembar pengesahan karena ini nanti dilaporkan kepada Pak Pengawas nantinya. Bagus. Kemudian yang kedua silabus Bayu. Ini kalau silabus Bayu ini bagian daripada kopian yang sudah ditetapkan secara kelembagaan dan ada ya. Dan kalau dokumen resmi lembaga ini mah karena administrasi supervisi aja. Oke. Materinya sekarang bahasa Indonesia keluarga di 1 ya. Pelajarannya menyebutkan anggota keluarga di rumah. Oke. Terus kemudian yang kedua program semester. Oke, program semester. Berarti materi yang disampaikan di sini sudah sesuai dengan target waktu ya di minggu ketiga bulan November. Kemudian RPP. Nah ini untuk RPP mohon nanti saya sangat berharap karena ini kan gambaran perjalanan kegiatan Bayu nanti di kelas. Jadi tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan baik itu di pendahuluan, kemudian di inti, kemudian penutup, tolong ini dilaksanakan maksimal ya. Jadi nanti saya melihatnya dari sini aja. Apakah Ibu Ayu sesuai dengan yang sudah disampaikan di sini atau keluar dari sini ya? Jadi tolong mengikuti tahapan yang ada di RPP. Kemudian yang selanjutnya jurnal, jurnal hari ini. Oke. Dulu kelembagaan sudah menetapkan bahwa untuk jurnal itu ada yang tulisan nomor. Oh iya. Ini mah untuk hari ini saja ya, hari ini saja sesuai dengan pada saat kita pelaksanaan. Nanti kalau ini dijilid ya. Iya. Hari ini Selasa 15 bulan 11 itu keluarga besarku ini ya. Oke, bagus. Ini adalah laporan manualnya. Ini nanti yang untuk dijilid di administrasi supervisi ya. Oke, bagus. Kemudian materi pembelajarannya apa? Oke, anak-anak sudah ada ya?
dikasih buku ya. Iya. Oke. Berarti nanti saya mengacu ke sini ya. Materi yang harus disampaikan. Kemudian kisi-kisi soal, bukan soal ya, ini untuk alat. Nah untuk alat ukur ini alat ukur daya serap materi, Bu Ayu disampaikannya di kegiatan penutup apa di kegiatan inti? Oh di penutup ya, karena memang ada guru yang evaluasinya di kegiatan inti ya, jadi materi langsung dikasihkan langsung nggak apa-apa tapi itu sendiri. Tapi Bu Ayu dievaluasi ya di akhir. Ini adalah berapa soal? 10 soal. Ini kisi-kisinya ya. Oke, kemudian soalnya Bu. Nggak ada essay ya Bu ya? Yang ada semua. Ini mewakili dari materi yang disampaikan ya, tinggal nanti saya melihat daya serap anak-anak. Kemudian hasil kerja siswa ini nanti mungkin setelah kegiatan berlangsung, kemudian analisis dan analisis formatif. Oke. Ini adalah format analisis yang mungkin nanti Ibu setelah menyampaikan proses pembelajaran, menyampaikan soal kepada anak, tolong nanti yang sudah disampaikan. Oke. Nah kemudian secara umum saya melihat sudah siap, bahkan sudah lengkap, dan barangkali saya ucapkan selamat kepada Ibu hari ini melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran, mudah-mudahan lancar, dan silakan Ibu nanti berekspresi sebagaimana yang sudah dituangkan di dalam RPP, dan mudah-mudahan kita berharap materinya bisa tersampaikan dengan baik dan lancar dengan betul-betul tersampaikan. Itu saja, dan selamat bertemu nanti di kelas. Dan terakhir, setelah nanti Ibu melaksanakan kegiatan, berarti terakhir bagian laporan di waktu ini. Terima kasih Ibu, selamat sekali lagi, dan di sini disimpan. Untuk buku ini, nah ini buku catatan selama nanti supervisi ya. Nah jadi nanti saya ada masukan kepada Ibu, nanti dicatat berdua secara tertulis. Terima kasih Bu, selamat melaksanakan. Assalamualaikum. Baik, ada acara apa ini? Sekarang saya akan melakukan hasil pembelajaran. Evaluasi yang ketiga ya? Oke. Evaluasi penilaian hasil proses pembelajaran. Oke, baik. Kumaha damang? Alhamdulillah. Iya, oke. Baik Bu Ayu, alhamdulillah, berarti sekarang kita memasuki ke tahap yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu setelah melalui proses supervisi perencanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan pembelajaran, dan sekarang terakhir supervisi penilaian hasil pembelajaran. Oke. Dan alhamdulillah saya dulu sudah masuk ke kelas, dan alhamdulillah proses kegiatannya saya lihat berjalan dengan lancar, dan kegiatannya sesuai apa yang kita harapkan bersama. Artinya Ibu Ayu menyampaikan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPP. Namun walaupun demikian, ada beberapa hal yang tentunya ingin saya tanyakan kepada Bu Ayu ya, karena memang ini sesuatu yang harus saya lakukan. Pertama, Bu Ayu,
bagaimana pendapat Ibu Ayu setelah menyajikan pelajaran yang dulu? Pertama saya merasa sudah mengumpulkan materi sesuai TPP ya Pak. Namun saya belum bisa maksimal di dalam penyajian materi ataupun keterbiasaan dalam mengajarkan anak seperti itu. Belum terbiasa. Karena ketidakterbiasaannya itu saat itu di hadapan dengan saya mungkin ya. Kenapa tuh kan sering ini ketemu tiap hari gitu ya. Apa kalau temannya belum bisa merasa maksimal dengan penyajian materinya seperti itu. Oke. Tapi untuk nanti ke depan diusahakan bisa lebih maksimal ya. Oke. Kemudian yang kedua Bu Ayu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Ayu? Sudah. Karena sesuai di dalam silabus TPP yang tertuang di program, namun saya masih belum bersempurna gitu Pak. Dengan cara penyampaian materi yang saya rasakan belum sama dengan materi yang di RPP seperti itu. Jadi ada yang terlewat gitu, beberapa poin ada yang terlewat gitu. Dikarenakan mungkin karena ada saya gitu ya. Jangan tuh ya, jangan sampai gugup, biasa aja gitu ya. Oke, jadi berarti dalam hal pembelajaran belum bisa sesuai apa yang direncanakan, ada beberapa poin yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, dapatkah Ibu Ayu menceritakan hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran saat itu? Mungkin yang pertama ya Pak, karena proses pembelajaran ini berlangsung ada Bapak mungkin anak-anak itu yang jadi nurut gitu Pak. Kemudian anak aktif, kemudian karena ada media PowerPoint, jadi anak-anak itu segan gitu karena tidak terbiasa adanya materi seperti yang disajikan dalam PowerPoint seperti itu. Jadi berarti karena ada materi yang disajikan di PowerPoint, anak-anak merasa tertarik gitu ya. Berarti nanti Bu Ayu jangan hanya mau supervisi saja, ada media pembelajarannya, ada PowerPoint-nya ya. Itu berarti dalam materi-materi tertentu yang mungkin dianggap bisa lebih menarik ya. Dan lembaga mungkin insya Allah menyediakan fasilitas. Oke, jadi Pak Ibu Ayu merasakan adanya kepuasan dalam hal itu ya. Selanjutnya Bu Ayu, bagaimana perkiraan Ibu Ayu mengenai tercapaian tujuan pembelajaran? Karena tujuan pembelajaran dulu ada berapa? Ada 3. Tercapai 3 dari yang 3? Tercapai. Cuma ada kekurangannya Pak di dalam cara penyampaian yang saya lihat Pak. Karena tadi itu di dalam TPP ada yang ditulis, saya nggak terima. Jadi ada beberapa poin yang agak tidak tersampaikan kepada anak. Kira-kira sudah terevaluasi nggak Bu Ayu yang tidak tersampaikan? Apa ya Pak? Jadi anak itu sulit mengidentifikasi silsilah keluarga. Ya, jadi mereka belum paham apa yang disebut dengan kakek ataupun nenek seperti itu. Silsilah keturunan dalam keluarga itu belum paham mereka. Karena mungkin waktu ya Pak singkat karena ada 3 mata pelajaran ini yang terakhir karena mungkin anak sudah goyang gitu, jadi anak nggak fokus. Ada juga kelas 1 ya, memang pembarusannya cukup maksimal juga ya. Lanjut Bu Ayu, apa yang menjadi kesulitan siswa berdasarkan penglihatan atau pengamatan Bu Ayu? Mungkin menurut saya Pak, matematika sudah tercapai karena mungkin itu alat ukur tidak baku seperti jurnal, satuan jurnal Bapak gitu. Kemudian yang kedua tentang PKN itu alhamdulillah terlaksana dengan baik karena mungkin dia mengidentifikasi ciri-ciri dari keluarga tersebut. Kemudian yang hari itu saya ceritakan dari bahasa Inggris ya, anak itu belum merasa paham apa tentang silsilah keluarga mereka seperti itu. Ada yang menjawabnya siapa yang melahirkan tetapi ayah yang mengikutinya seperti itu Pak. Mungkin saya juga yang belum bisa menyampaikan sedetail itu. Berarti di sini saya melihat perlu adanya peran orang tua juga ya. Jadi tidak lebih terfokus kepada guru di sekolah. Orang tua mengenalkan ini tua, ini kakek. Jadi itu ya tingkat kesulitan di siswa. Adakah kesulitan di
Apa? Pembuatan media, Pembuatan media. ya, kemudian mengkondisikan anak, dan kemudian yang ketiga mengajar anak supaya aktif gitu Pak. Itu saya mungkin agak kesulitan seperti itu. Jadi pembuatan Ya, media, ya. mengkondisikan anak, Ya. kemudian bagaimana membawa anak Ya, supaya supaya aktif aktif. gitu ya. Adakah barangkali solusi? Tidak, saya aktif dalam KKB, bertanya kepada yang sudah Rekan-rekan ya, lain, ya. rekan-rekan yang lain. Kemudian saya bisa merubah metode pembelajaran yang akan datang, dan kemudian saya bisa lebih bertanya kepada anak tentang materi yang saya sajikan gitu. Jadi bertanya supaya anak dan saya itu apa ya Pak, aktif gitu. Saya tanya dia jawab, ya makanya saya jawabnya seperti itu Pak. Oke. Jadi ada beberapa solusi atau alternatif ya dari kesulitan-kesulitan yang tadi ya. Oke Bu Ayu, kemudian yang selanjutnya saya ingin melihat kaitan dengan daya serap Bu Ayu. Daya serap materi di angka berapa persen? Daya serap materi 80 ya. Bisa 80 di evaluasi Ya, dari evaluasi dari sekolah ya. sekolah, ya. Nah, baik. Nah, ini sudah Ini hasil kerjaannya ini ya. hasil kerja anak Iya. berapa siswa semuanya? 21. Oh, 20. Tapi ini bagus ya, rata-rata di atas 90 ya. Oke, adakah dari 21 ini Bu Ayu karena tadi 80% misalkan berarti yang 20%-nya itu Yang langkah ke depannya di remedial. Oh, remedial. Ini ya, Iya, remedial. itu hasilnya Pak. Belum tuntasnya 1, 2, 3, 4 orang ya. Perbaikan 4 orang. Oke. Oh, memang nilainya. Ini Pak Bu Ayu kira-kira anak-anak yang ternyata nilainya belum tuntas, ini gimana ya? Ini ada anak yang belum bisa baca, Oh. kemudian ada anak yang sudah baca tapi belum paham tentang silsilah keluarga gitu Pak. Oh. Jadi anak yang dua belum paham membaca, kemudian 2 anak itu paham membaca tapi tidak paham dengan silsilah keluarga. Oh, itu masalahnya. Ya, Ya. misalnya seperti itu. Kira-kira Bu Ayu di berapa hari ini untuk perbaikan? Insya Allah secepatnya 2 hari. Diberi lagi dengan materi yang Ya, sama. materi yang sama karena mungkin kalau materi yang tidak sama nanti mengevaluasinya beda. Jadi saya kasih materi yang sama, kemudian saya materi yang salahnya misalnya Pak, Ya. saya kasih dulu mana yang satu misalnya nomor 1 salah, saya kasih penjelasan dulu, penjelasan bahwa materi ini menjelaskan tentang ini. Oh, Nah iya. nanti kita seseorang anak baru mengerjakan hasil. Jadi berarti Bu Ayu menjelaskan pemahaman dulu ya, tidak langsung diberikan soal ya. Oke, ini untuk analisis kompetensinya ya. Oke Bu Ayu, secara umum terkait dengan pelaksanaan supervisi hasil penilaian saya sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan dan masukan-masukan saya terkait dengan Bu Ayu melaksanakan proses pembelajaran di kelas saya sampaikan di buku supervisi ya. Jadi nanti silakan Bu Ayu mungkin sudah membaca ya. Ya, sudah. Nah mudah-mudahan masukan-masukan dari saya itu menjadi sebuah nilai kebaikan bersama ke depan sehingga proses pembelajarannya bisa lebih baik. Dan saya berharap Bu Ayu terus menjadi guru penggerak, tingkatkan kualitas buku supaya proses